Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai novel Harimau-Harimau karya Mohtar Lubis dengan judul Analisis Psikologi Sastra Bird terhadap novel Harimau-Harimau karya Mohtar Lubis. Perkenalkan, saya Ayu Lestari dengan NIM 24882013009. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian prosa fiksi yang diampu oleh Bapak Dr. Agus Hamdani MPD, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan sinopsis novel Harimau-Harimau. Di sebuah desa bernama Air Jernih, ada 7 orang pedamar yang berangkat menuju hutan rimba untuk mencari damar dan berburu. Mereka adalah Pak Haji, yaitu tokoh religius yang dihormati, Wak Katok yang terkenal sakti, ada Sultan, Talib Sani, dan Buyung, serta Pak Balan. Rombongan ini awalnya berangkat dengan penuh keyakinan dan rasa bangga, terutama karena Wak Katok dan Pak Haji dianggap memiliki ilmu dan pengalaman. Di tengah perjalanan, mereka sempat singgah di pondok Wak Hitam, yaitu seorang dukun yang memiliki istri muda yang bernama Siti Rubiah. Peristiwa Siti Rubiah di pondok itu memunculkan benih-benih persoalan, terutama ketika Buyung terlibat hubungan terlarang dengan Siti Rubiah. Perbuatan itu kelak menjadi tekanan moral bagi Buyung, terutama ketika bahaya mulai mendekat. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, rombongan ini mulai diteror oleh seekor harimau buas. Harimau itu tidak hanya menjadi ancaman fisik, tetapi perlahan menguak sifat asli dan dosa masa lalu setiap anggota kelompok. Korban pertama adalah Pak Balam yang tewas diterkam harimau. Sebelum meninggal, Pak Balam meminta agar semua orang jujur karena ia yakin bahwa bencana ini bukan kebetulan, melainkan akibat dari dosa dan kebohongan yang ditutup-tutupi. Ketegangan meningkat ketika Tolib juga menjadi korban. Dalam suasana mencekam itu, para tokoh mulai menunjukkan sifat aslinya. Wak Katok yang selama ini dikagumi karena kesaktiannya terbongkar bahwa dirinya tidak sehebat yang ia pamerkan. Ia bahkan menipu dan menyesatkan rombongan agar dapat menjaga wibawanya. Ketakutan membuatnya semakin egois dan mempertontonkan sisi terburuk dari dirinya. Pak Haji yang dianggap paling religius justru semakin tampak ketakutannya. Topeng kesalehannya perlahan runtuh hingga ia tersadar bahwa harimau yang paling menakutkan sebenarnya ada dalam dirinya sendiri, yaitu rasa takut, munafik, dan ego yang tak pernah ia akui. Di tengah kekacauan itu, Buyung perlahan mengalami perubahan besar. Ia memikul tanggung jawab, menahan diri dari dorongan naluriah, dan mulai menyadari kesalahan-kesalahan yang ia buat ketika situasi semakin genting. Buyung menyusun rencana untuk menjabak harimau. Wak Katok dijadikan umpan oleh Buyung bukan sekadar sebagai hukuman, tetapi karena sikap dan tipuannya sudah membahayakan semua orang. Saat harimau benar-benar datang, Buyung menembak dengan penuh keberanian. Harimau pun tewas dan rombongan yang tersisa akhirnya selamat. Kemenangan itu bukan hanya kemenangan fisik, tetapi kemenangan batin. Buyung merasakan pencerahan bahwa harimau sejati bukanlah binatang buas di hutan, melainkan naluri jahat, rasa takut, nafsu, dan kejahatan manusia itu sendiri. Baik teman-teman semua, sebelum lanjut ke hasil analisis dan pembahasan, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu karya sastra dan apa itu psikologi sastra.
Karya sastra merupakan salah satu bentuk karya seni yang tidak hanya menonjolkan keindahan bahasa, namun berfungsi sebagai refleksi kehidupan manusia. Dan psikologi sastra bisa diartikan sebagai studi tentang jiwa atau ilmu yang menyelidiki dan mempelajari perilaku manusia. Pemahaman terhadap kondisi psikologi seorang pun dapat dilakukan dengan melihat bagaimana kepribadiannya digambarkan dalam karya sastra tersebut. Baik teman-teman, kita lanjut ke teori Sigmund Freud, karena di sini saya menggunakan pendekatan psikologi dengan teori Sigmund Freud. Sigmund Freud mengembangkan psikoanalisis sebagai kajian mengenai cara kerja dan perilaku kejiwaan. Freud menjelaskan bahwa dalam diri setiap individu ada 3 struktur kepribadian utama. Yang pertama adalah ID, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. Baik, yang pertama adalah ID. ID merupakan aspek kepribadian manusia yang berisi insting dan nafsu tak dikenal dan agaknya energi buta. Dan ego adalah hasil perilaku yang bersumber dari prinsip kenyataan atau dapat dikatakan sebagai yang terlihat, merupakan upaya kelanjutan untuk mencari kesenangan. Lalu yang ketiga adalah superego. Superego itu adalah kesempurnaan dari kesenangan aspek moral kepribadian untuk menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah, dapat juga dikatakan sebagai pengontrol. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis dan pembahasan. Di sini saya menganalisis 3 tokoh utama, yaitu Pak Haji, Wakatok, dan Buyung. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu Pak Haji. Pak Haji digambarkan sebagai tokoh religius yang dihormati karena ilmu dan pengalaman spiritualnya. Namun di balik kesalehannya, ia menyimpan keinginan untuk diakui dan dihormati, serta rasa takut yang besar akan kematian. ID pada tokoh Pak Haji ini, dorongan ID-nya tampak dalam usaha mencari rasa aman, nyaman, dan penuh kebutuhan jasmani di tengah situasi berbahaya. Dibuktikan dalam kutipan, mereka bertujuh sembahyang di dalam keamanan pelukan sinar api, dan seruan Allahu Akbar Pak Haji terdengar lantang mengisi malam. Setelah sembahyang, mereka makan daging rusa. Keletihan berjalan cepat dan kekhawatiran yang memburu mereka sepanjang hari kini diganti dengan keenakan makanan dan melepaskan lelah. Pada novel Harimau-Harimau halaman 89-90. Lanjut, yang kedua adalah ego. Pak Haji berusaha menjaga citranya sebagai sosok yang beriman dan bijaksana. Ia menutupi ketakutannya dengan dalih-dalih agama dan petuah moral. Ego ini dibuktikan dalam kutipan, kalau sekedar hanya untuk menuntut bela saja, biarpun harimau itu kita bunuh, kawan kita tidak akan hidup lagi, bukan? Dalam novel Harimau-Harimau halaman 181. Lalu yang ketiga adalah superego Pak Haji. Superego Pak Haji tampak ketika ia mulai menyadari kemunafikan dirinya. Dinyatakan dalam kutipan, "Ampuni dosa-dosaku ya Tuhanku, Engkau tak dapat hidup sendiri, cintailah manusia, bunuhlah harimau dalam hatimu." Dalam novel Harimau-Harimau halaman 199. Oke, next. Yang kedua itu adalah Wakatok. Wakatok adalah pemimpin rombongan yang dikenal sebagai dukun dan guru silat. Wakatok itu terkenal sakti di kampungnya. Namun di balik topeng kesaktiannya, ia menyimpan ketakutan yang besar, baik pada harimau, kematian, maupun kehilangan status. ID Wakatok, dorongan ID-nya sangat mendominasi. Ia dikuasai oleh nafsu berkuasa, kesombongan, dan ambisi. Ketika harimau menyerang, bukannya melindungi kelompok, Wakatok justru memanipulasi situasi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. ID Wakatok terdapat dalam kutipan, dia harus tetap memelihara keseganan dan hormat orang kampung terhadap dirinya. Dia merasa tak dapat hidup jika tidak lagi dihormati. Pada novel Harimau-Harimau halaman 165. Lanjut, ego Wakatok.
Ego Wakatok berfungsi untuk menutupi ketakutannya. Ia menciptakan peran palsu sebagai pemimpin dan guru spiritual agar terlihat kuat. Ketika rombongan mulai kehilangan arah, ia sengaja menyesatkan mereka agar bisa menunda pemburuan. Ego ini ada dalam kutipan, dia telah sengaja membuat mereka tersesat agar mereka terlambat tiba di tempat Sultan diterkam, pada novel Harimau-Harimau halaman 182. Lalu super ego Wakatok sangat lemah. Ia jarang menyesal atas tindakannya, bahkan berani membunuh Pak Haji demi mempertahankan posisinya. Namun, ketika diikat dan dijadikan umpan harimau oleh Buyung, muncul rasa takut yang sangat manusiawi. Super ego ini dinyatakan dalam kutipan, kalian buat aku menjadi umpan harimau, apa dosaku, maka aku disiksa serupa ini, dalam novel Harimau-Harimau halaman 206. Ke hasil analisis tokoh yang terakhir, yaitu Buyung. Buyung adalah tokoh muda yang awalnya polos, penuh semangat, dan mudah terpengaruh. Ia menjadi pusat transformasi moral utama dalam novel ini, berkembang dari kondisi yang dikuasai oleh ketakutan dan hasrat keimanan yang dangkal menuju kesadaran spiritual sejati. ID Buyung, pada awal cerita, Buyung digerakkan hatinya oleh naluri ingin diakui oleh Zaitun. Ia juga menunjukkan kebanggaan saat mendapatkan pujian dari Wakatok. ID ini dibuktikan dalam kutipan, orang akan memuji ketangkasannya membidik, ketenangannya menembak. Zaitun akan mendengar cerita-cerita ini. Sudah senang sungguh hati Buyung, dalam novel Harimau-Harimau halaman 85. Lanjut ke ego. Ego Buyung tumbuh ketika ia mulai menyadari bahwa dunia tidak sederhana pujian dan keberanian semu. Dalam berbagai peristiwa, ia menahan diri untuk tidak mengikuti dorongan impulsif. Ia menjadi rasional dan berperan sebagai penyeimbang kelompok. Ego ini dibuktikan dalam kutipan, menurut rasa hatiku, di mana kita bertemu dengan yang jahat dan hendak merusak kita atau merusak orang lain, merusak orang banyak, maka kita yang paling dekat wajib melawannya. Dalam novel Harimau-Harimau halaman 181 sampai 182. Lanjut ke super ego. Puncak perkembangan Buyung terjadi ketika ia memahami pesan moral Pak Haji bahwa harimau dalam hati adalah lambang kejahatan batin manusia. Ia membunuh harimau luar sekaligus menaklukkan harimau dalam dirinya sendiri. Super ego ini dinyatakan dalam kutipan, dia sadar ketika dia menarik pelatuk senapan bahwa bukan saja harimau di rimba yang mati, tetapi juga harimau dalam dirinya sendiri, dalam novel Harimau-Harimau halaman 211. Ada juga kutipan super ego ini, yaitu harimau dalam hatinya yang berbisik demikian dan dia melawannya dengan kuat, dalam novel Harimau-Harimau halaman 211. Baik, itulah hasil analisis dan pembahasan. Sebelum ke penutupan, di sini saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu novel Harimau-Harimau menggambarkan pergulatan batin manusia melalui simbol hutan dan harimau sebagai wujud ketakutan, dosa, serta sisi gelap diri lewat konflik para tokohnya yang dibaca dengan psikologi Bird. Novel ini menegaskan bahwa sumber kejahatan dan kemunafikan ada dalam hati manusia sendiri, dan kemanusiaan sejati tampak ketika seseorang mampu menaklukkan harimau dalam hatinya. Alhamdulillah. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menonton presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam penyampaian presentasi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.